Dua pria di Palembang terekam kamera pengawas saat diduga mencuri sebuah becak milik warga. Akibat kejadian itu, korban kehilangan mata pencaharian. Ayah di Muaro Jambi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan anak kandungnya. Peristiwa dipicu persoalan teguran. Sedikitnya 10 hektar lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar pada Rabu kemarin. Petugas gabungan Bagala Agni, BPBD, TNI, dan Polri melakukan pemadaman dari darat dan udara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang. Dua pria di Palembang terekam kamera pengawas saat diduga mencuri sebuah becak milik warga. Akibat kejadian itu, korban kehilangan mata pencaharian. Becak yang biasa digunakan mencari nafkah hilang saat korban sedang beristirahat di rumah kontrakannya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua orang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Untuk mengelabui warga, salah seorang pelaku berpura-pura menjadi tukang becak, sementara rekannya berperan sebagai penumpang. Keduanya kemudian membawa kabur becak milik korban. Korban telah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 mendatangi lokasi kejadian, memeriksa saksi, dan menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap pelaku. Narik becak ini bang ya? Kirain, kadang becak, kadang rumput. Jadi kehilangan ini kita tidak bisa nyari nafkah atau cak mana? Iya, kalau ini ya tidak bisa juga mana cari. Andalan kita cuma becak itulah. Kalau langganan untuk ngangkat sampah, kalau ngerumput pakai becak itulah kan. Kalau ngerumput bawa becak, langsung buang kan sampahnya. Itulah. Kejadian semalam jam berapa kalau tahu? Kurang lebih 10:30 lewat. Tidak digembok? Memang tidak digembok, Pak. Biasa kan tidak digembok. Kuncinya hilang, dan tidak digembok. Jadi kedepannya nyari nafkah gimana? Iya. Ya, masih pegawai cari merawat lah, mas. Kalau ada yang pacak minta gawe ke bangunan dikit-dikit lah. Beralih ke Jambi, ayah di Muaro Jambi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan anak kandungnya. Peristiwa dipicu persoalan teguran itu mengakibatkan korban mengalami luka. Seorang ayah di Muaro Jambi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan anak kandungnya. Peristiwa yang dipicu persoalan teguran korban mengakibatkan korban luka di tubuhnya. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang kerap bersikap kasar pada ibunya. Teguran tersebut diduga memicu emosi pelaku. Pelaku melempar meja kayu ke arah korban hingga terjatuh. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap tersangka DS di rumahnya di Desa Muhajirin. Polisi turut menyita meja kayu yang diduga digunakan dalam penganiayaan. Pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya atau ayah kandungnya dengan cara melemparkan sebuah mangkok, kemudian melemparkan satu buah meja ke arah orang tuanya hingga mengenai tubuh orang tuanya hingga mengakibatkan orang tuanya terjatuh dan luka-luka. Untuk motifnya, pelaku ini tidak terima karena sering ditegur oleh orang tuanya karena pakaian yang dikenakan oleh pelaku ini selalu berantakan di lantai. Bergeser ke Bengkulu, Polresta Bengkulu menangkap seorang warga Sumatera Selatan yang diduga mengedarkan sabu melalui jasa travel. Dari tersangka, polisi menyita 3 paket sabu siap edar dan menangkap 3 tersangka pengguna dalam pengungkapan kasus sebulan terakhir. Polresta Bengkulu menyita sekitar 25 gram sabu yang dikemas dalam paket siap edar. Barang bukti itu disita bersama 4 tersangka hasil pengungkapan sepanjang Juni 2026. Keempat tersangka berasal dari jaringan berbeda yang diduga mengedarkan sabu di kota Bengkulu.
Salah satunya HW, warga Pali, Sumatera Selatan, diduga berperan sebagai pengedar lintas provinsi. Tersangka membawa 3 paket sabu berukuran sedang menggunakan jasa travel menuju kota Bengkulu untuk menghindari perhatian petugas. Narkotika tersebut diduga akan diedarkan dengan sistem pemesanan langsung. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara tersangka menjalani proses hukum lebih lanjut. Ada 2 orang yang ada satu jaringan, yang satu yang kasus yang kita tahu itu adalah seorang kernet angkutan, ya, ini tidak ada kaitannya. Yang kasus yang kedua yang di Pulau Sedara dengan yang ketiga yang di Kebun Ros itu, ya, mereka adalah satu jaringan. Setelah kita mengungkap satu kasus, kemudian setelah itu kita berhasil mengungkap kasus yang berikutnya. Pengedar berarti, Pak? Mereka sebagai pengedar, ya. Dari Lampung, 2 pemuda di kota Metro diduga gagal mencuri ayam, namun justru membawa kabur 1 sepeda milik warga. Aksi yang dilakukan dengan berboncengan sepeda motor itu terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pemuda berboncengan sepeda motor memasuki kawasan permukiman di Purwosari Metro Utara, Kota Metro Lampung. Tak lama kemudian, keduanya keluar sambil membawa 1 unit sepeda yang diduga hasil curian. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi mengidentifikasi serta menangkap 2 tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka SE dan MA mengaku semula berniat mencuri ayam. Namun karena gagal, keduanya justru membawa kabur sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Kedua tersangka yang merupakan residivis pencurian dan narkotika kini terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Inisial M dan S. Jadi tersangka ada 2 orang. Untuk kronologi kejadian di daerah Purwosari Metro Utara tersebut adalah pihak tersangka 2 orang ini yang inisial M dan S ini hendak melakukan hunting untuk mencari dan mencuri ayam di daerah tersebut. Lalu tersangka 2 orang ini melihat ada sepeda yang terparkir di halaman, lalu dilakukan proses pencurian tersebut langsung pada saat itu. Yang juga jadi sorotan, warga Kota Palembang dikejutkan dengan beredarnya video tak senonoh yang diduga direkam di ruang terbuka. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut dan memburu pihak-pihak yang diduga terlibat. Beredarnya video bermuatan asusila yang diduga direkam di ruang terbuka meresahkan warga Kota Palembang. Video berdurasi sekitar 2 menit itu diduga direkam di kawasan belakang Pasar Buah Jakabaring pada Rabu pagi. Peredarannya memicu keresahan karena dinilai melanggar norma dan mengganggu ketertiban umum. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam video tersebut. Benar, tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Jadi kami masih mencari siapa pemeran daripada 2 pelaku. Kalau kita lihat pada siang hari. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, sedikitnya 10 hektar lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar pada Rabu kemarin. Petugas gabungan, Manggala Agni, BPBD, dan TNI Polri melakukan pemadaman dari darat dan udara. Lahan tepat di sisi jalan lintas Sumatera di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar pada Rabu siang. Lahan yang terbakar di daerah ini terjadi di 2 lokasi, Pulau Semambu dan Sungai Rambutan, Indralaya Utara. Pemadaman dilakukan melalui darat yang dilakukan tim Manggala Agni Daerah Operasi Baju Asin dan pihak lainnya dibantu helikopter waterbombing BNPB. Setelah sekitar 4 jam melakukan pemadaman, api dapat dipadamkan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera, Kemenhut bilang mulai masuknya puncak musim kemarau, frekuensi mudahnya lahan terbakar di Sumsel sangat rentan terjadi. Pihaknya kini memfokuskan penanganan pada daerah di Ogan Ilir dan wilayah gambut di Sumsel. Saat ini fokus kami tentunya Ogan Ilir ya. Ogan Ilir ini kenapa? Karena di situ banyak objek vital.
Satu, jalan tol, kemudian jalan lintas. Ketika ada kebakaran di samping-samping itu pasti akan mengganggu lalu lintas, kecelakaan dan sebagainya. Dan di situ ada beberapa objek vital negara yang perlu kita amankan. Ada rel kereta api, kemudian ada beberapa pipa minyak dan sebagainya. Itu menjadi perhatian kami. Yang kedua adalah wilayah-wilayah gambut. Kesorotan lain, memasuki 2 bulan program pemutihan pajak kendaraan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Bengkulu masih rendah. Dari ratusan ribu kendaraan yang menunggak, baru sekitar 4,7% pemilik yang memanfaatkan program tersebut. Memasuki bulan kedua program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tingkat partisipasi masyarakat di Bengkulu masih tergolong rendah. Dari 936.982 kendaraan yang menunggak, baru 43.710 kendaraan atau sekitar 4,7% yang memanfaatkan program tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat segera memanfaatkan sisa waktu program yang berlangsung hingga 31 Agustus. Selain penghapusan denda dan keringanan pajak, tersedia pula potongan 50% bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan berplat luar Bengkulu. Sejauh ini, pembayaran pajak dari peserta program telah menghasilkan pendapatan asli daerah sebesar 33,382 miliar rupiah. Pemerintah berharap angka tersebut terus meningkat hingga program berakhir. Tunggakan se-Provinsi Bengkulu lebih kurang sekitar 900.000. Tingkat kepatuhan terkait dengan tunggakan itu berkisar di posisi 4,7%. Itu sekitar 43 ribuan kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan dari awal Mei sampai dengan hari ini. Jadi sisa hari pelaksanaan pemutihan sampai dengan 31 Agustus lebih kurang 55 hari lagi. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat agar segera memanfaatkan program pemutihan bagi kendaraannya yang mati pajak ataupun belum bayar balik nama. Sementara dari Bangka, nilai ekspor timah Bangka Belitung pada Mei 2026 meningkat signifikan dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan permintaan pasar global menjadi pendorong sekaligus memberi harapan pemulihan sektor pertambangan timah. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada Mei 2026 mencapai 129 juta dolar Amerika Serikat, naik 48,72% dibandingkan April sebesar 87 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan ini menjadi sinyal positif industri timah setelah sebelumnya tertekan akibat melemahnya permintaan pasar global. Membaiknya permintaan internasional turut mendorong pemulihan kinerja ekspor daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah terus membenahi tata kelola pertambangan. Salah satunya melalui pengesahan peraturan daerah tentang izin pertambangan rakyat. Kebijakan ini diharapkan memperkuat aktivitas pertambangan yang legal, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung produksi yang berkelanjutan. Dengan permintaan global yang kembali menguat dan tata kelola yang terus diperbaiki, sektor timah diharapkan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bangka Belitung. Memang kita bergantung penuh kepada data yang ada di bea cukai ya. Jadi bisa juga ini karena faktor bisnis to bisnis juga terdipengaruhi oleh ekonomi global secara umum, dan juga sebagai daerah pemasok kita tentunya mengekspor berdasarkan permintaan dari negara-negara luar. Nah, adanya penurunan maupun peningkatan itu pasti salah satunya ya dikarenakan oleh permintaan dari negara asal. Kembali ke Bengkulu, siswa baru SMA di Bengkulu akan mengikuti retret pembinaan karakter sebelum memulai kegiatan belajar di sekolah. Program yang digelar di Rumah Ibadah dan Rumah Dinas Gubernur Bengkulu ini menjadi bagian dari penguatan karakter. Kau lewat tuh lah. 9.000 siswa baru SMA dan SMK di Bengkulu akan mengikuti retret pembinaan karakter yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kegiatan akan digelar di Masjid Raya Baitul Izzah dan Balai Raya Semarak Bengkulu sebagai bagian dari pembekalan sebelum siswa memulai pendidikan di jenjang SMA dan SMK. Retret yang pertama kali digelar ini bertujuan memperkuat karakter, adab, serta nilai-nilai keagamaan agar peserta didik lebih siap mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga disambut antusias siswa. Selain menjadi ajang membangun kebersamaan, retret diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin, memperkuat pembinaan moral, dan mencegah kenakalan remaja, termasuk keterlibatan dalam geng motor.
Memang rencana di kota kita akan meretreat mereka karena jumlah SMA SMK ini yang di kota siswanya hampir 9.000 sekian. SMA 5.400, SMK sekitar 4.000. Ini kami lagi menata tempatnya di mana. Mungkin 2 kali lah. Mungkin apakah di Mesir Raya atau kan di gedung daerah. Ataupun kalau memang nanti, karena anak-anak ini jujur, kalau di Mesir Raya itu malas ya. Kami itu di gedung daerah, kami tidak ketemu gubernur, kami tidak mau foto. Pemerintah Kota Palembang mempercepat pembangunan jaringan air bersih untuk memperluas layanan. Langkah ini dilakukan karena sekitar 13% warga masih belum menikmati akses air bersih melalui jaringan perpipaan. Pemerintah Kota Palembang mempercepat pembangunan jaringan air bersih untuk memperluas layanan. Hingga kini sekitar 13% warga masih belum menikmati akses air bersih melalui jaringan perpipaan. Sekitar 10.000 warga juga masih tercatat dalam daftar tunggu sambungan air bersih. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat telah terlayani jaringan perpipaan pada 2028 hingga 2029. Untuk mengejar target tersebut, pembangunan jaringan air bersih di Sukarami, Kalidoni, dan Alang-Alang Lebar dipercepat agar cakupan layanan terus meningkat. Cukup banyak, 10.000-an lebih di sana. Ada antrian daftar tunggu dari warga Palembang untuk mengharapkan air bersih. Target saya 12-13% itu sampai dengan 2028-2029 semuanya sudah teralir semua, sehingga 0% warga Palembang sudah bisa menikmati air bersih semuanya. Kami jeda sejenak, saudara. Saat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Produksi sampah di Kota Palembang masih tinggi, mencapai 1.500 hingga 1.800 ton per hari. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Keramasan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi timbunan sampah. Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat upaya penanganan sampah yang produksinya mencapai 1.500 hingga 1.800 ton per hari. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat pemrosesan di Sukawinatan yang hanya mampu menampung sekitar 1.000 ton per hari. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan Kertapati. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah setiap hari. PSEL Keramasan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober mendatang dan diharapkan menjadi solusi langkah panjang dalam mengurangi timbunan sampah, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Sebenarnya untuk terhadap volume sampah itu kita bukannya jumawa ya, kita tidak khawatir karena seperti yang saya sampaikan tadi, Palembang itu 1,8 juta penduduk. Timbulan sampah yang muncul setiap harinya itu bisa sampai dengan 1.500 sampai dengan 1.800 karena kita itu adalah kota. Parameter adalah satu jiwa. Kalau kota itu kan 1 jiwa 1 kilo per hari, maka muncul sampah 1.800 ton sampah per hari. Kapasitas TPA kita hanya 1.000 ton. 1 dari 3 anggota komplotan pencuri sepeda motor bermodus ninja di Palembang diringkus polisi. Sepeda motor hasil curian telah dijual tersangka dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta berjudi online. Tiga pelaku pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas saat beraksi di Jalan Fakih Usman, Seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu dini hari Juni silam. Salah satu pelaku menutupi wajah dan tubuhnya dengan kain sarung sehingga bermodus layaknya ninja. Mereka merusak kunci stang sebelum mendorong kabur sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Bermodalkan laporan korban dan rekaman CCTV, polisi menangkap satu tersangka IN 32 tahun. Sementara 2 tersangka lain masih dalam pengejaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor curian telah dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mereka ada 3 orang berperan masing-masing. Ada yang satu mengawasi dan satu merusak pakai kunci T dan si pelaku ini mendorong daripada motor yang dicuri. Selain perkara curanmor, pelaku ini juga melakukan penjamretan terhadap seorang wanita.
Saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan kakak kandungnya. Korban mengalami luka di bibir, sementara rekaman peristiwa itu viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga, EA, warga Jakabaring, Palembang, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kakak kandungnya pada awal Juli 2026. Aksi penganiayaan itu sempat direkam korban. Dalam video, korban tampak dipukul hingga mengalami luka robek di bagian bibir. Peristiwa ini diduga dipicu teguran korban pada keponakannya yang diduga mengambil barang milik korban saat bermain di rumah. Selain melaporkan dugaan penganiayaan, korban juga menyampaikan dugaan aktivitas pelaku sebagai pencopet yang kerap beraksi di pasar. Laporan tersebut selanjutnya ditangani Satreskrim Polrestabes Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Adanya perselisihan antara anak dari pelapor dan anak dari pelaku. Kemudian berawal dari perselisihan anak antara korban dan terlapor tersebut, korban akan meminta penjelasan dari terlapor apa yang telah terjadi. Namun oleh terlapor disikapi oleh lain dan terlapor langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Polda Babel membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan dari Lapas Narkotika 2A Pangkal Pinang. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 1,6 kg sabu dan menetapkan seorang narapidana sebagai pengendali. Pengungkapan peredaran narkoba pada Mei 2026 setelah polisi dari Polda Babel menangkap FB yang berstatus sebagai P3K. Dari tersangka, disita 1,6 kg sabu, 9 butir ekstasi, serta 2 telepon genggam. Hasil uji laboratorium menunjukkan 616 gram sabu murni, sedangkan sekitar 1 kg lainnya adalah gula batu yang diduga digunakan sebagai modus penyamaran. Pengembangan penyidikan melalui pemeriksaan digital terhadap telepon genggam FB mengungkap komunikasi intens dengan sebuah akun Sinchan sejak Februari 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, akun tersebut diduga dikendalikan seorang narapidana KE di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggeledah kamar tahanan narapidana dan menyita 2 telepon genggam yang diduga digunakan untuk mengendalikan jaringan. Penyidik menduga sepanjang Februari hingga Mei 2026, FB telah mengedarkan 2 hingga 3 kg sabu atas kendali dari dalam lapas. Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Yang pada intinya komunikasi itu adalah komunikasi tentang peredaran narkotika. Kita menginterogasi yang bersangkutan, tersangka FB, dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa akun dengan nama Sinchan dengan nomor WhatsApp yang terpasang di handphone milik tersangka FB ini, keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan ini kenal akun Sinchan ini adalah seorang narapidana. Napi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang. Pesatnya perkembangan teknologi, jasa setrika tradisional berbahan arang kayu atau gosok bingen di pasar kota Jambi tetap bertahan. Keberadaannya masih diminati yang setia menggunakan layanan warisan tersebut. Bentuknya daripada kayu bakau, bukan sembarang kayu. Pesatnya perkembangan teknologi, jasa setrika tradisional berbahan arang kayu atau gosok bengen masih bertahan di kawasan pasar kota Jambi. Layanan yang dahulu menjadi andalan itu hingga kini tetap memiliki pelanggan setia. Salah seorang yang masih menekuni profesi ini, Sahrial, 61 tahun. Sekitar 5 dekade ia menggantungkan hidup dari setrika besi kuningan berbahan bakar arang di kawasan pasar Sitimang, kota Jambi. Untuk menghasilkan setrikaannya rapi, Sahrial menggunakan arang kayu bakau. Setiap potong pakaian disetrika dengan tarif Rp5.000. Meski harus bersaing dengan setrika listrik dan usaha laundry modern, Sahrial tetap mempertahankan keahlian yang diwariskan keluarganya. Dalam sehari, pesanan yang diterima tidak menentu, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Pak, ini kan sekarang sudah banyak laundry, teknologi, gosok, gampang uap. Pengaruh dah kira-kira dengan Bapak? Ya pengaruh juga lah, sekarang gitu lah. Biasanya ada pakai yang tidak pakai itu kan. Nah, ada juga gosok. Kadang-kadang cuci gosok ada juga di sini. Jadi Jadi penghasilan kita pengaruh juga, Pak? Pendapatan penghasilan pengaruh juga? Itu pengaruh lah kita pendapat. Sehari berapa, Pak, kira-kira pendapat? Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, 1 lembar berapa dihargai, Pak?
Kadang-kadang saya pernah kosong. Iya. Satu lembar pakaian berapa di harga? 5.000. Pelanggannya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, penjahit, hingga aparatur sipil negara. Mereka tetap memilih gosok pengen karena dinilai mampu menghasilkan pakaian yang lebih rapi. Harga murah, bersahabat. Dalam arti kata, misal kita udah kenal, ya tinggal kita kasih persentase lah aja. Misalnya 20, kasih 50 atau apa-apa lah gitu. Jadi enak. Dan dijamin cepat, praktis. Kalau ini dulu ramai sekali, ini dulu ramai, masih banyak pelanggannya. Ini kebanyakan pelanggan-pelanggannya adalah pelanggan yang tukang jahit. Karena jahit pertama itu kan untuk gosokannya itu supaya nampak licin, mudah licin, tidak hilang. Kini, jasa gosok bengen semakin langka. Di kawasan pasar kota Jambi, hanya segelintir yang masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan keterampilan yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Tim Liputan, Kompas TV, Jambi. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Becak yang biasa digunakan mencari nafkah hilang saat korban sedang beristirahat di rumah kontrakannya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 orang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Untuk mengelabui warga, salah seorang pelaku berpura-pura menjadi tukang becak, sementara rekannya berperan sebagai penumpang. Keduanya kemudian membawa kabur becak milik korban. Korban telah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 mendatangi lokasi kejadian, memeriksa saksi, dan menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap pelaku. Narik becak ini Bang ya? Tiap hari, kadang becak, kadang rumput. Jadi kehilangan ini kita tidak bisa nyari nafkah atau cak mana? Iya, kalau ini tidak bisa juga mana cari. Andalan kita cuma becak itulah. Kalau langganan untuk ngangkat sampah, kalau ngerumput pakai becak itulah kan. Kalau ngerumput bawa becak, langsung buang kan sampahnya. Itulah. Kejadian semalam jam berapa kalau tahu? Kurang lebih 10:30 lewat. Tidak digembok? Enggak digembok, Pak. Biasa kan enggak digembok. Kuncinya hilang, dan tidak digembok. Jadi kedepannya nyari nafkah gimana? Iya. Ya masih pegawai cari semrawut lah, masalah yang kacak minta gawe ke bangunan dikit-dikit lah. Seorang ayah di Muaro Jambi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan anak kandungnya. Peristiwa yang dipicu persoalan teguran korban mengakibatkan korban luka di tubuhnya. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang kerap bersikap kasar pada ibunya. Teguran tersebut diduga memicu emosi pelaku. Pelaku melempar meja kayu ke arah korban hingga terjatuh. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menangkap tersangka DS di rumahnya di Desa Muhajirin. Polisi turut menyita meja kayu yang diduga digunakan dalam penganiayaan. Pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya atau ayah kandungnya dengan cara melemparkan sebuah mangkok, kemudian melemparkan satu buah meja ke arah orang tuanya hingga mengenai tubuh orang tuanya hingga mengakibatkan orang tuanya terjatuh dan luka-luka. Untuk motifnya, pelaku ini tidak terima karena sering ditegur oleh orang tuanya karena pakaian yang dikenakan oleh pelaku ini selalu berantakan di lantai. Lahan tepat di sisi jalan lintas Sumatera di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar pada Rabu siang. Lahan yang terbakar di daerah ini terjadi di 2 lokasi, Pulau Semambu dan Sungai Rambutan, Indralaya Utara. Pemadaman dilakukan melalui darat yang dilakukan tim Manggala Agni Daerah Operasi Baju Asin dan pihak lainnya dibantu helikopter waterbombing BNPB. Setelah sekitar 4 jam melakukan pemadaman, api dapat dipadamkan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera, Kemenhut bilang mulai masuknya puncak musim kemarau, frekuensi mudahnya lahan terbakar di Sumsel sangat rentan terjadi. Pihaknya kini memfokuskan penanganan pada daerah di Ogan Ilir dan wilayah gambut di Sumsel.
Saat ini fokus kami tentunya Ogan Ilir ya. Ogan Ilir ini kenapa? Karena di situ banyak objek vital. Satu, jalan tol, kemudian jalan lintas. Ketika ada kebakaran di samping-samping itu pasti akan mengganggu lalu lintas, kecelakaan dan sebagainya. Dan di situ ada beberapa objek vital negara yang perlu kita amankan. Ada rel kereta api, kemudian ada beberapa pipa minyak dan sebagainya. Itu menjadi perhatian kami. Yang kedua adalah wilayah-wilayah gambut. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan penonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.